Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kawan-kawanku semua? Pada bahagia, pada cuan sangkut cuan, pada cuan ya. Dengan dibakarnya Bitcoin 3 kuadriliun, cuan Anda enggak kan? Ngungsep kan? Makanya saya mengatakan di sini saat ceramah dulu nggak apa-apa, untuk motivasi, untuk menjaga mental Anda supaya mentalnya kuat, pikiran Anda jadi bening, ya, nggak menghayal, nggak menghalu. Jadi kita nggak punya beban. Jadi Anda nggak punya beban. Anda santai dalam bermain kripto. Kalau pikiran jernih, hatinya tenang, kita tidak akan salah menentukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak dilakukan. Ya, saya udah berkali-kali untuk koin micin ini jangan terlalu dipikirkan sekali, jangan selalu dijadikan harapan yang berlebihan. Saya kan sudah katakan, top CMC Anda ambil serok sebanyak-banyaknya yang punya dana. 1 tahun menjelang halving itu, para pakar yang sudah pinter-pinter, yang sudah cerdas-cerdas, saya sampaikan kepada Anda, itu mereka sudah mulai akumulasi, nggak mikirin harga itu naik turunnya harga, yang penting dia sudah akumulasi di koin-koin yang tepat, pasti akan cuan dan akan sampai ke ATH di bulan nanti. Itu seperti itu, bro. Jadi kalau Anda waktunya habis untuk menghayal ataupun untuk menonton channel-channel yang ngebul-ngebul, Anda terperangkap, terjebak di dalam pola pikir yang menyesatkan. Itu saya mending menceramai Anda nggak apa-apa, tapi kan Anda mentalnya jadi kuat, Anda jadi tahu tidak salah langkah dalam menentukan arah. Itu kan akhirnya tepat, apa yang harus dilakukan itu pas, nggak ngawur, dan kita bahagia, nggak yang macem-macem. Ya kan, kita sambil bahas sedikit, saya juga kasihan sambil ketawa sebetulnya ya, yang mereka diharapkan dengan channel-channel sebelah, kan akhirnya kan banyak sekali yang komplain kan begitu. Ini cek sendiri maksudnya apa, tim Bris atau bagaimana, macam-macam sekali. Makanya saya kasihan kan, banyak-banyak komen yang nggak jelas. Bahas terus bos, piket, bahas terus bos, Brisnya makin dibahas makin ngungsep, makin ke bawah, biar kau makin halu, makin kau bahas makin ngungsep. Itu ya kan, artinya apa? Saya bukannya menghina ataupun macem-macem dengan komen-komen yang nggak baik. Itu maksudnya kan banyak mereka yang merasa tertipu, banyak mereka yang merasa tidak puas, banyak mereka yang merasa dibohongi. Itu sangat nggak enak kan, seperti itu. Makanya di sini saya bahas apa adanya, yang nanti akan cuan udah jelas XRP, Cardano ya, yang masih murah-murah itu Matic. Wah, pada cuan semua ketika next bulan. Jangan terlalu membahas, jangan terlalu berharap dengan koin micin. Makanya saya pikir kita harus berhati-hati dalam menentukan pilihan koin. Itu harus pas dan harus tepat. Makanya di sini harus bersabar. Saya mengajarkan kepada Anda supaya nggak gampang terjerumus kan, seperti itu. Kadang-kadang orang yang kecewa itu kan kasihan, sampai ada juga yang komen, kok judul selalu beda pembahasannya terus sih, kapan ngasih harapan terus bang, dibahas tiap hari, pembahasannya menyesatkan terus bang, dibahas tiap hari, makin dibahas makin ngusep terus bang, dibahas
dibahas isinya hanya menyesatkan saja, itu tandanya apa? Tandanya orang banyak yang kecewa. Apalagi yang ngomong channel yang satu bilang Bris bagus, channel yang satu bilang jelek, juga para komunitasnya juga pada stres. Salah sendiri, ngapain stres dibikin sendiri, nanti lama-lama jalan sampai telanjang bagaimana. Makanya saya kasih untuk orang-orang pemula subscriber saya supaya otaknya pada bersih. Mending saya bicara keras sedikit, ya maaf, tapi bicara keras saya ini untuk membangun mental Anda supaya Anda siap menerima apapun yang terjadi di market. Dan kalau sudah Anda memilih token yang pas, tentu kemudian Anda nggak akan kecewa ataupun Anda menjadikan sangkut di situ. Daripada saya tiap hari menjerumuskan Anda, menyesatkan Anda, selalu token-token busuk saya bahas yang wangi-wangi, pasti banyak yang kecewa, banyak yang merasa tertipu. Yang namanya otak developer juga kita nggak tahu, otak mafia atau otak rampok. Sudah saya jelaskan, saya juga banyak mengalami 1001 yang jadi di koin micin. Jadi yang memang jadi orang yang membangun kripto teknologi benar-benar itu ya pendiri ETH, pendiri Cardano, itu orang-orang yang top-top semua, juga keuangannya ada, investornya sudah menunggu banyak. Itu kedepannya yang akan jadi di situ. Yang namanya saya token micin ini saya bahas hanya untuk selingan dan untuk mengingatkan para orang-orang pemula kripto supaya nggak terjerumus, paling tidak untuk mengurangi daripada uang yang terkuras dirampok sama. Sekarang di BSC Scan itu dengan uang 20 juta dengan uang 2 juta aja sudah bisa membuat token, bro, itu loh. Seperti itu. Yang penting kita udah masuk di Bris, udah cukup satu aja itu. Yang lagi digoreng juga itu, mudah-mudahan si Bris ini kedepannya nanti akan melambung harganya sampai RP1. Kenapa saya meyakini itu? Developernya itu sudah mengeluarkan modal cukup banyak dengan listing di mana-mana, dengan membuat blockchain, apalagi bikin exchange itu bukan biaya yang sedikit, bro, itu loh. Tapi memang semua naik turun lika-likunya itu hal yang biasa. Ini lagi proses. Shiba dulu, kenapa saya selalu jadi patokan Shiba? Shiba pada awalnya lebih lagi fatnya, harganya naik turun pump and dump itu sangat luar biasa, sampai dikatakan nggak ada harapan lagi, ini udah isinya paus mulu untuk scalpingan. Memang begitu pada waktu itu Shiba itu, tapi nyatanya kan sampai RP 1,3. makanya kita harus bersabar. Saya banyak memberikan motivasi dan ceramah dulu, nggak apa-apa ya bro, supaya mentalnya kuat, tahan banting, yang jelas supaya jernih pikirannya, hatinya tenang, tidak salah pilih koin dalam menentukan apa yang akan dipilih itu, nggak terburu-buru, nggak salah, dan bisa tepat. Itu loh bro, itu. Jadi semua seperti itu agar nantinya cuan. Dan jangan Anda kapok. Tahu kapok? Bukan pisang kepok, bukan. Jangan Anda kapok. Apapun usahanya, entah di kripto, entah usaha warung kelontong, entah usaha jual bakso, semua ada resikonya. Kenapa 1A menjadi
maju, yang toko B bangkrut, sama-sama jualannya warung, sama-sama harganya sama, isinya juga sama. Itu karena daripada strateginya cara berbisnis. Di kripto pun seperti itu. Kalau waktunya bull market kita masuk, ya kita namanya bunuh diri, kan seperti itu. Kalau ini saya menyarankan masuk memang dari tahun 2021 itu, sekarang itu harga yang paling terendah, paling termurah, saatnya untuk akumulasi top CMC, koin-koin yang bagus, yang jelas, yang berfundamental, yang tahan banting ketika bear market. Ya, sampai saya merasa kasihan kalau dengar-dengar, baca-baca komen yang seperti ini. Berarti kan banyak orang yang kecewa. Bang, dibahas terus, prisnya makin dibahas, makin ngungsep. Bisa aja sih bikin janji-janji terus, menyesatkan, bisanya memberikan harapan-harapan terus, harapan palsu, segala macam. Itu artinya banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang tercewa. Apalagi yang model ibu-ibu bermain kripto, uang untuk beli minyak goreng dipakai untuk beli token PRIS yang katanya besok dibakar 3 kuadriliun, yang nantinya dia beli uang 500.000 akan jadi 10 miliar. Dia sudah membayangkan Mercy datang ke rumah, membayangkan mesin cuci baru masuk ke rumah, yang ada malah besoknya nggak bisa goreng tempe. Gimana itu, bro? Makanya kita cari cuan malah dapatnya buntung. Nggak apa-apa saya ceramah, Anda sabar juga supaya cerah, supaya pikiran bening. Kepala boleh panas tapi hati mesti dingin. Ini hanya video tambahan motivasi. Motivasi ini penting daripada saya ya di sini bacot mempromosikan token micin A, B, C, D. Pasti di luar sana orang-orang pemula akan terpikat, siapapun. Ya kan seperti itu. Wong di sini itu main tumbang-tumbangan uang, yang beli di awal itu yang nanti cuan. Makanya kan yang beli di akhir ibaratnya itu yang membayar kita. Ya kalau nanti bisa naik lagi, mereka akan digantikan orang pemula lagi, kan seperti itu. Makanya kita bahas-bahas koin-koin yang jelas. Kalau koin-koin yang bagus di top 10 itu kan dia kan punya utilitas, ya, ada kegunaan yang nyata, developernya ada, berani mengeluarkan dana. Kalau tokennya turun dia pump sendiri, modalnya ada, jaga gengsi, mempertahankan daripada koinnya untuk jangka panjang lagi. Dia sekarang modal dulu nggak apa-apa, nanti kalau tokennya naik seperti BMB, seperti ETH, dia akan cuannya untuk 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Itu para investor dunia itu seperti itu. Dia berani mengeluarkan uang dulu yang besar, dia nanti ngambil keuntungannya. Temponya jangka panjang, ada yang per 10 tahun, ada yang per 20 tahun ke depan, ada yang per 30 tahun ke depan. Nah, kita ikut numpang dari uang mereka, kita ikut cuan, ngikut koin-koin yang developernya seperti itu, kan begitu. Ya anda kita orang kita pinginnya 1 minggu cuan, yang dibeli token micin yang berlogo anjing, kan banyak sekali tuh. Bob Doge, aduh kalau saya bahas tuh kasihan saya melihat orang-orang yang
Komo, banyak komen-komen waktu token-token micin lagi rame-ramenya, ada Bob Doge, ada model-model yang ujung-ujungnya sekarang sudah nggak ada lagi. Ada Loki Inu, waktu zaman Inu itu kan semua Inu. Waktu Shiba Inu pas ngetren tahun 2021 kan langsung bermunculan Inu. Ternyata sekarang jadi Panu itu loh ya. Agak keras dikit nggak apa-apa, tapi demi kebaikan Anda semua ya. Ini untuk tambahan saja, saya rasa hanya untuk motivasi aja, nggak perlu saya bahas technical analisisnya, nanti lain waktu aja. Begitu aja ya. Mudah-mudahan pada betah, saling mendoakan di komunitas kita yang baru ini, saling menghargai satu sama lain, komen yang pada sopan, saling hargai ya, tidak membedakan yang kecil ataupun yang besar, modal receh ataupun modal jutawan. Kita sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam kondisi bulan puasa seperti ini, untuk umat muslim khususnya perbanyak doa, perbanyak lagi sedekah saat-saat yang penting. Kondisi seperti ini bulan puasa, kita nggak tahu umur kita sampai kapan lagi, kita nggak tahu hidup kita ke depan akan seperti apa ya. Dengan kita diberi nyawa masih bergandengan dengan raga kita, itu sudah kita harus patut bersyukur yang luar biasa bro ya. Itu kunci satu, jangan banyak menghayal. Saya ulangi lagi, dengan nyawa kita masih bergandengan dengan raga kita, besok masih bisa menikmati sinarnya matahari, masih bisa makan enak, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Itu salah satu karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi ceramah ini bro gak apa-apa ya, mungkin cukup segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.